Kemudian di sini ada sedikit permasalahan. Kita tanggal 1 Dzulhijjah berbeda dengan Saudi ya. Saudi menetapkan tanggal 1 di hari Ahad, sementara Indonesia menetapkan tanggal 1 di hari Senin. Idul Adha hari apa? Rabu. Hari Rabu pekan depan. Berarti kalau Saudi Idul Adha-nya hari Selasa. Nah sekarang puasa Arafahnya itu Selasa atau Senin? Kalau Senin berarti bertepatan dengan kegiatan wukuf yang ada di Arafah. Kalau Selasa Saudi Idul Adha, kita sedang puasa Arafah. Mana yang lebih tepat di sini? Puasa Arafahnya hari Senin atau puasa Arafah hari Selasa? Ulama khilaf. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan kita melaksanakan puasa Arafah berdepatan dengan orang yang para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Meskipun tanggalnya beda. Sebelumnya ada sebagian orang yang bertanya ya. Kenapa Indonesia dengan Saudi kok tanggalnya duluan Saudi? Padahal jamnya duluan kita. Betul nggak? Baik, selisih berapa jam? 4 jam. Kalau saat ini jam 9, Saudi sekarang jam 5 sore. Tapi kenapa kok tanggalnya duluan sana dibandingkan kita? Sederhananya kayak gini hadirin. Ada sebagian orang yang nggak terima seperti ini gara-gara dia nggak nalar. Kenapa harinya lebih cepat kita, kok tanggalnya lebih cepat mereka? Jadi sewaktu matahari tenggelam di tempat kita, hilal itu terlihat jika matahari tenggelam. Sewaktu matahari tenggelam di Indonesia, bulan itu masih terlalu muda. Sehingga hilal tidak kelihatan sama sekali. Bahkan secara perhitungan hisab, dia belum di atas ijtima. Ini ada garis ijtima. Kalau di atas ijtima, lebih dari 2 derajat kelihatan. Kalau kurang dari 2 derajat tidak kelihatan. Nah kemudian 4 jam berikutnya matahari baru tenggelam di Saudi. Ketika 4 jam berikutnya matahari sudah tenggelam di Saudi, hilal semakin tua, sehingga dia semakin tinggi. Begitu matahari tenggelam di sana, hilal kelihatan. Begitu ya. Makanya kenapa umumnya Saudi seringkali tanggal 1 lebih dulu dibandingkan Indonesia. Karena tanggal 1 Hijriah itu mengacu kepada bulan, bukan mengacu kepada peredaran matahari. Betul jamnya duluan kita, tapi hilalnya duluan sana. Mungkin di Amerika lebih dulu dibandingkan Saudi. Bisa jadi Saudi belum masuk tanggal, Amerika sudah masuk tanggal. Ada perbedaan matolek di sini, perbedaan tempat terbitnya hilal, waktu terbitnya hilal. Baik. Kita kembali kepada masalah tadi. Jika terjadi perbedaan tanggal antara Indonesia dengan Saudi dalam penetapan hari Arafah, terus kita puasa Arafahnya tanggal berapa? Pendapat pertama mengatakan kita berpuasa Arafah bertepatan dengan orang-orang atau para jamaah haji wukuf di Arafah, meskipun tanggalnya beda. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah di masing-masing negaranya, meskipun bisa jadi beda dengan kegiatan wukuf yang ada di Saudi. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Terus mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati? Kita tetap menghargai khilaf dalam masalah ini. Sehingga kalaupun ada yang berpendapat berbeda, kita hargai. Anda punya imam, punya pemimpin dalam masalah ini, punya ulama. Dan kalau ada pendapat yang lain, kita juga katakan Anda punya ulama. Saya secara pribadi pernah mengalami pergeseran pendapat. Nah, itulah salah satu konsekuensi belajar ya. Ilmu tidak kenal jumud. Kalaupun saat ini kita tahu, kita mengambil pendapat A, bisa jadi kita geser ke pendapat B. Ketika orang itu
belajar. Al-ilmu la ya'riful jumuda. Ilmu itu tidak kenal jumud. Makanya jangan bilang ketika ada ustadz beda pendapat, ustadznya pelin-pelan, nggak punya pendirian. Bukan. Itu bagian dari konsekuensi belajar. Baik. Dulu saya berpendapat yang pertama, orang berpuasa Arafah bertepatan dengan jamaah haji wukuf di Arafah. Namun setelah melihat beberapa alasan berikutnya, saya beralih ke pendapat yang kedua, bahwa kita berpuasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing negara, meskipun berbeda dengan kegiatan wukuf jamaah haji di Arafah. Alasannya yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan haji berapa kali seumur hidupnya? 1 kali, yaitu haji wada. Hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun berapa? Di tahun berapa Hijriah? Di tahun 9 Hijriah. Beliau wafat di tahun 11 Hijriah. Beliau haji di tahun 9 Hijriah. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah di bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, kemudian masuk Dzulhijjah, nggak ada kegiatan haji. Dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-8, nggak ada orang yang wukuf di Arafah, itu nggak ada. Nggak ada kegiatan wukuf yang dilakukan oleh kaum muslimin di Arafah dari mulai tanggal 1 sampai 8 Hijriah. Dari mulai tahun 1 sampai 8 Hijriah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rutinitas berpuasa ketika hari Arafah. Beliau berpuasa setiap hari Arafah. Kita nggak tahu berapa kali beliau berpuasa, apakah 7 kali ataukah 8 kali. Intinya ketika hari-hari Arafah beliau sering berpuasa. Dan beliau motivasi para sahabat untuk berpuasa. Berarti kemungkinan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil contoh, berpuasa Arafah di tahun 2 Hijriah, ada nggak orang yang wukuf bertepatan dengan puasa beliau? Nggak ada. Beliau puasa sementara tidak ada orang yang wukuf di Arafah. Beliau berpuasa di tahun 3 Hijriah, puasa Arafah, dan tidak ada orang yang wukuf di Arafah ketika itu. Maka kegiatan puasa beliau itu tidak dibersamai dengan kegiatan wukuf di Arafah. Berarti amal ini tidak bergantung kepada kegiatan wukuf di Arafah. Baik, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kita bisa mengatakan Anda harus berpuasa bertepatan dengan jamaah haji yang wukuf di Arafah. Kita bisa mengatakan seperti ini karena ada WA. Karena ada alat komunikasi modern zaman sekarang. Sehingga informasi yang ada di Saudi dalam waktu kurang dari 1 detik bisa sampai ke kita. Sana sedang wukuf, kita tahu berarti mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Coba kalau seperti ini terjadi di zaman Imam Ahmad, atau di zaman misalnya Indonesia, kaum muslimin masuk ke sini tahun berapa? Kita nggak tahu ya. Ada banyak versi sejarah di situ. Misalnya zaman Belanda Muslim sudah ada belum? Sudah banyak, bahkan sebelum Belanda datang. Lebih dari 400 tahun yang lalu. Terus bagaimana cara mereka untuk bisa mengetahui kalau Mekah sedang wukuf? Kirim WA? Atau pakai telegram? Atau siaran langsung? Oh, jamaah haji yang ada di Mekah dikirim langsung menuju ke Indonesia untuk memberikan informasi bahasanya di sana sedang wukuf. 3 bulan perjalanan baru sampai. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat pertama hanya mungkin berlaku jika orang punya fasilitas teknologi informasi. Sementara Islam itu berlaku bagi semua generasi. Maka tidak ada istilah Islam lebih sempurna karena ada teknologi, itu nggak ada. Islam semakin sempurna penyebarannya karena teknologi. Subhanallah, Allah nggak butuh teknologi untuk menyebarkan Islam. Tayyib, maka tidak ada istilah agama ini semakin sempurna karena teknologi. Ada teknologi dan nggak ada teknologi, yang menyempurnakan agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah yang akan menampakkan agama ini di permukaan mengalahkan seluruh agama yang lain. Allah yang menyempurnakannya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu yuridu ayyutimma nurahu. Orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah, namun Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Allah yang menyempurnakan agama ini. Sehingga kesimpulannya hadirin, yang lebih tepat untuk puasa Arafah itu dikerjakan di tanggal 9 Dzulhijjah versi Indonesia. Berarti harinya hari apa? Kalau besok hari Selasa. Meskipun Saudi sudah takbiran. Karena kita beda tanggal. Tayyib.